你好，大家好。现在我教是关于kata tanya umum dalam bahasa Mandarin. Seperti 什么、在里、哪里、哪儿、谁、什么时候、为什么、怎么。Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai shenme atau dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah apa. Sekedar info, perbedaan antara shenme dengan ma adalah shenme biasanya memiliki jawaban yang panjang dan ma jawabannya hanya tidak atau iya. Biasanya orang menggunakan seperti itu. Contohnya seperti Ni xihuan chi shenme zai? Jawabannya adalah wo xihuan chi zhongguo zai. Jika kita menggunakan ma, ni xihuan chi zai ma? Jawabannya 是的，我喜欢吃菜。Kita juga bisa menjawab 是的, hanya 是的. Tapi bisa juga jika kita ingin menjawab agak sedikit panjang, yaitu 我喜欢是的，我喜欢吃菜. Contoh yang penyusunan kalimatnya adalah subjek plus verb plus shenme plus kata benda. Contohnya seperti 你在看什么书? Yang artinya apakah kamu membaca buku? Yang artinya buku apa yang kamu baca? 我在看小说. Saya sekarang membaca novel. Ni adalah subjek, kan sebagai verb, shenme sebagai kata tanya umum dalam bahasa Mandarin, shu sebagai objek. Untuk Tiara, silakan membaca contoh dari shenme dan memberikan contoh juga 1 atau 2. Silakan Tiara. Maaf. Ini aku baca yang Ni Xihuan. Zufaati. Oke. Ni Xihuan ce shenme cai, wo Xihuan ce zhongguo cai. Bikin contoh shenme. Ya. Shenme, ni ce shenme, kamu makan apa? Baik, terima kasih kepada Tiara. Yang kedua adalah penggunaan nali atau nar dalam bahasa Indonesia yang artinya di mana. Penyusunan kalimatnya adalah subjek plus verb plus cai nali atau cai nar. Contohnya seperti ni zai nali, wo zai jia. Kamu di mana? Saya di rumah. Ni sebagai subjek, nali sebagai kata tanya umum dalam bahasa Mandarin. Contoh lainnya seperti 你要去哪儿? 我要去洗手间. Kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi laundry baju. Ni sebagai subjek tanya umum dalam bahasa Mandarin. Untuk Sally, silakan membaca contoh lain dari China dan membuat 1 contohnya. 我们在哪儿? 我们在南京西路. Terus kalau untuk contohnya, 我们要去哪儿? Kita mau pergi kemana? Halo Sally, suaranya nggak jelas. 我们要去哪儿?
kasih. Yang ketiga adalah penggunaan 什么时候 atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kapan. Susunan kalimatnya adalah subjek plus 什么时候 plus predikat. Contohnya seperti 你什么时候来？我明天来。Artinya kamu kapan datang? Saya besok datang. Ini sebagai subjek, 什么时候 sebagai kata tanya umum dalam bahasa Mandarin, 来 sebagai verb. Dan contoh lainnya adalah 你们什么时候走？我们下个月走。你们 sebagai subjek, 什么时候 sebagai kata tanya umum dalam bahasa Mandarin, 走 sebagai kata kerja. Dan selanjutnya cara penggunaan 为什么 atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah mengapa. Penyusunan kalimatnya seperti subjek plus 为什么 plus predikat. Contohnya seperti 你为什么学中文？因为我在中国工作。Kamu kenapa belajar bahasa Mandarin? Karena saya kerja di Cina. Jadi dari contoh tersebut, si B memberikan alasan dari pertanyaan si A yang menanyakan mengapa dia belajar bahasa Mandarin. Contoh yang kedua adalah 他们为什么不喝咖啡？因为咖啡很苦。他们 itu sebagai subjek, 为什么 sebagai kata tanya dalam bahasa Mandarin, he sebagai verb, cafe sebagai objek. Selanjutnya, cara penggunaan 什么 dalam bahasa Indonesia artinya adalah bagaimana. Contoh penyusunan kalimatnya adalah subjek, 什么 verb, objek. Contoh kalimatnya seperti 你这么学习中文？我用 Grammar Wiki 学习中文. Dia bertanya bahasa Mandarin. Saya belajar bahasa Mandarin menggunakan Grammar Wiki. Dalam kata tanya 真么 itu biasanya menanyakan keadaan bagaimana. Contohnya menanyakan kesehatan. 你身体真么? Dia menanyakan keadaan tubuhnya. Contoh yang kedua adalah 你怎么上网？我用手机上网。你 sebagai subjek, 怎么 sebagai kata tanya umum, 上网 sebagai objek. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. 谢谢大家。谢谢。